Hey ya guys, assalamualaikum. In this video today adalah another day and another video from me. But today we are going to talking about English. So English section. Oke, apa yang akan saya bahas di hari ini? Mungkin kalian sudah lihat dari judul atau thumbnail video ini. Jadi hari ini saya akan membahas beberapa kata yang sering kalian pakai dan ternyata itu adalah kata bahasa Inggris. Maksudnya mengandung kata-kata bahasa Inggris dan you don't know about that. So today I wanna give you that information guys. Langsung saja, enggak deh. Oke, saya akan sedikit memberikan bocoran kata apa saja yang akan kita bahas untuk hari ini. Ada beberapa kata seperti pub, kalian mungkin sering mendengarnya. Kemudian asap juga, dan kepo. Siapa sih yang nggak tahu kepo? Dan ternyata itu dari bahasa Inggris guys. Wow, keren juga kan? Anak milenial sekarang itu sebenarnya dijadikan sebagai bahasa gaul, but ternyata itu adalah mengandung beberapa kata bahasa Inggris. Dan mungkin di antara kalian yang nonton video ini ada yang tidak tahu tentang hal itu. Makanya saya bikin tentang video ini. Kemudian juga tidak hanya 3 kata itu, nanti dalam video saya juga akan bahas beberapa kata yang lainnya. Jadi jika kalian penasaran, silahkan stay tune dan don't skip this video. Oke teman-teman, the first one adalah asap. Asap yang saya maksud bukan asap dari hasil pembakaran ya teman-teman, tapi asap adalah sebuah singkatan dari kata bahasa Inggris yaitu as soon as possible. Arti bahasa Indonesianya adalah secepat mungkin, pokoknya sejenis-jenisnya itu. Asap dari huruf A, S, A, dan P dan mengandung kata bahasa Inggris yaitu as soon as possible. Apakah kalian sudah mengira hal ini? Mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu, tapi mungkin saja juga ada beberapa di antara kalian yang belum tahu. Makanya saya memberikan video ini. Okay, next word atau adalah kata yang kedua, pub. Do you know what the kepanjangan dari pub sebenarnya? Kepanjangan sebenarnya adalah post a picture. Ya, sama sih sebenarnya artinya. Mungkin mereka hanya mengirim pub. Jadi, tapi kalian tetap mengerti bahwa mereka menyuruh kalian untuk post some image. Maksudnya mengirimkan beberapa foto dari foto kalian seperti itu. Dan ternyata itu dari bahasa Inggris teman-teman. Saya nggak tahu juga sih ternyata itu bahasa Inggris. Saya cuma sering dengar pub dan pub. But keren aja sih, ternyata itu bahasa Inggris. Dan artinya sama sih sebenarnya dengan tujuan yang sering kita pakai, menyuruh kalian untuk post some picture gitu. Ya, kata selanjutnya adalah PC. Nah, di antara kita yang menggunakan sosial media pasti sering menggunakan kata ini yaitu PC. Dan saya yakin di antara kalian juga pasti tahu arti sebenarnya itu menyuruh salah satu di antara kita untuk chat secara pribadi. Nah, artinya adalah kan terdiri dari kedua huruf nih. Nah, yaitu private chat or personal chat. Cuman saya di sini memberikan informasi tentang ternyata ini tuh sebuah singkatan bahasa Inggris dan saya pikir itu perlu untuk diketahui supaya kalian mungkin tidak kaget jika ternyata menemukan fakta itu. Seperti itu teman-teman. Nah, yang sehari-hari kita pakai kan cocok dengan arti sesungguh-sungguhnya. Private chat, personal chat, dan itu artinya kalian chat hanya berdua dan tidak dengan bertiga. Ya iyalah ya. Ya iyalah jelas berdua itu nggak mungkin bertiga. Oke. Is temannya PC yaitu GC. GC yang saya maksud bukan Google Classroom yang sedang kita pakai untuk kuliah online teman-teman, but I'm talking about group chat. Ya, kalian pasti tahu lah ya. Mungkin di antara kalian ada yang sering bilang move GC atau cek GC.
something like that. Artinya adalah grup chat. Siapa tahu kalian ada yang nggak tahu gitu loh. Makanya saya kasih tahu, oke? Ya jangan dijudge gue juga dong dengan bilang, ya semua orang itu tahu tentang hal itu. Tahu kok orang-orang kalau GC itu grup chat. Tapi kan kalian nggak tahu sama orang, teman-teman. Kalian juga nggak tahu seluruh isi di Indonesia ini. Apakah tahu sebenarnya kepanjangan GC itu adalah grup chat? Maka dari itu saya membuat video ini. Don't judge anyone. The next one adalah asap ya kan? Sudah. Kepo. Nah, siapa sih yang nggak tahu kepo? Kalian akan memanggil orang dengan sebutan kepo jika mereka serba ingin tahu, atau istilahnya mereka ingin tahu semua apa yang diceritakan orang, semua yang sedang kita bicarakan, mereka mau tahu. But mungkin ada juga di antara kalian yang hanya menyebutkannya, hanya menyebut dengan kamu kepo, kamu kepo, kamu kepo, but you don't know the meaning. Artinya adalah knowing every particular object. Diambil dari first alphabet dari setiap kata, teman-teman. Ya sama sih artinya. Beberapa orang yang serba ingin tahu dan ingin tahu setiap objek yang diceritakan oleh orang lain. Mereka tuh rasa ingin tahunya tinggi. Ciri-ciri orang jenius sih sebenarnya. Iya, ciri-ciri orang jenius. Tapi kenapa kalau disebut dengan kepo itu mindsetnya orang-orang tuh kayak jelek ya guys? Gue juga nggak ngerti sih. But yang kita bahas hari ini adalah singkatannya, kemudian artinya dari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, dan bertujuan untuk memberitahukan kalian. Mungkin ada di antara kalian yang nggak tahu seperti itu. Kepo itu ternyata berasal dari bahasa Inggris, dan saya kira cuman sebuah kata-kata gaul yang sering teman-teman bicarakan. Wow, artinya knowing every particular object. Next point adalah, sebenarnya ini bukan dari bahasa Indonesia, maksudnya nggak sering digunakan dalam conversation bahasa Indonesia. B, tulisannya ini, dan berbeda dari kata babe. Di video sebelumnya saya pernah bahas tentang babe, dan itu berbeda dengan B yang saya akan bahas ini, teman-teman. B itu singkatan dari kata before anyone else. Ya sebenarnya penggunaannya sebenarnya sama sih untuk orang-orang yang diutamakan, the one people, untuk girlfriend, maybe boyfriend. Sama juga sih dengan babe, tapi jangan kalian samakan. Maksudnya gimana ya? Artinya sama, tapi penggunaannya sama, but the meaning is different. Jadi artinya tuh sebenarnya nggak sama, tapi jika kita gunakan tuh sama. Aduh, pusing juga ya. Pokoknya begitulah pokoknya. Point the last but not least adalah DM, yang sering kalian istilahkan di IG atau Instagram. Artinya adalah direct message. Ya, dalam kamus bahasa Inggris, direct itu artinya langsung, dan message adalah something like mengirimkan sebuah pesan kepada orang lain. Jadi artinya adalah pesan langsung jika diartikan seperti itu. But I don't know apa perbedaan antara DM dan PC. Jika di antara kalian ada yang tahu kenapa DM hanya dipakai di Instagram, ya saya nggak tahu ya kalau kalian juga menggunakan di Twitter atau WhatsApp atau Facebook. Tapi yang saya tahu orang hanya menggunakan DM ketika menggunakan Instagram. Nah, sedangkan kenapa PC dilakukan secara umum? Ya mungkin saja PC Ya mungkin saja PC berarti umum dan DM itu kayak lebih sempit artinya gitu loh, tapi fungsinya atau tujuannya sama. Seperti itu kan guys? Seperti itu. Jadi apa sebenarnya perbedaan antara DM dan PC? I don't know. Ya oke, teman-teman, itulah tadi beberapa kata yang mungkin kalian nggak tahu artinya, dan mungkin kalian nggak tahu ternyata itu berasal dari kata bahasa Inggris, dan mungkin juga kalian nggak tahu arti sebenarnya itu apa.
kalian hanya sering menggunakannya. Saya yakin kalian sering menggunakan kata yang saya uraikan tadi. Mungkin kecuali B ya. B itu termasuk slang sih sebenarnya, slang English. Oke, itu tadi. Jangan lupa thumbs up this video, komen di bawah. Mungkin kalian tahu beberapa kata yang tidak saya bahas, tapi maksudnya beberapa kata like yang saya bahas tadi, yang tidak saya bahas, maksudnya jangan tulis ulang yang saya bahas. Komen di bawah, mungkin kalian tahu kata-kata yang lain yang perlu dibahas. Kemudian jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mengerti tentang ini. Dan saya yakin teman-teman kalian juga sering menggunakan kata yang saya uraikan tadi. Dan the last, don't forget to subscribe my channel and turn on notification bell for shout out, supaya kalian tahu jika saya update video baru teman-teman. Thumbs up-nya jangan dilupa. Also be my friend on Instagram @diani. Di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin ada kata-kata yang salah or my pronunciation is so bad. Sorry, karena gue juga masih belajar teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching my video. See you in the next video.